Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Ginur Aini dari Prodi Pendidikan Ekonomi Semester 4 Universitas Pancasakti, Bekasi. Saya akan menjelaskan mata kuliah Artificial Intelligence dengan dosen pengampu Ibu Eti Idayani, MPD. Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan adalah suatu ilmu yang mempelajari cara membuat komputer yang di dalamnya terdapat pengetahuan-pengetahuan yang diperlukan untuk mengaplikasikannya, sehingga komputer ini dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh manusia. Komponen kecerdasan buatan. Untuk membangun aplikasi kecerdasan buatan, ada dua bagian utama yang sangat dibutuhkan, yaitu 1. Basis pengetahuan atau knowledge base, berisi fakta-fakta, teori, pemikiran, dan hubungan antara satu dengan lainnya. Kedua, motor inferensi atau inference engine, yaitu kemampuan menarik kesimpulan berdasarkan pengalaman. Contoh, mencari masalah lokasi pada graf keadaan. Graf keadaan terdiri dari node-node yang dihubungkan dengan ars atau busur yang diberi panah untuk menunjukkan arah keadaan awal dan keadaan baru yang akan dicapai berikutnya. Penyelesaian solusi lokasi dengan graf keadaan. Graf keadaan dengan node M menunjukkan keadaan awal dan node T adalah tujuan. Maka ada 4 lintasan penyelesaian, yaitu dari M ke A, ke B, ke C, ke E, ke H, baru ke T dengan jarak 24. Yang kedua, dari M ke A, ke B, ke C, ke E, lalu ke T dengan jarak 20. Yang ketiga, dari M ke D, ke C, ke E, lalu ke T dengan jarak 20. Dan yang terakhir, dari M ke D, ke C, ke E, ke H, lalu ke T dengan jarak 19. Inti dari ruang keadaan dengan sistem artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Yang pertama, menemukan titik masalah. Menganalisis keadaan awal dari masalah. Kedua, menginput pengetahuan. Memasukkan aplikasi dalam sistem komputer untuk memecahkan masalah manusia. Ketiga, mencari solusi. Mencari solusi yang tepat dengan cepat dan resiko kecil. Dan yang keempat, menemukan solusi, yaitu mendapatkan solusi yang terbaik. Konversi logika ke dalam bentuk klausa dan resolusinya. Logika terbagi menjadi dua, yaitu logika proposisi dan logika predikat. Logika proposisi adalah suatu pernyataan yang dapat dinilai benar atau salah. Dua atau lebih proposisi dapat digabungkan dengan operator logika seperti tidak, atau, jika maka, dan jika hanya jika. Lalu, logika predikat adalah suatu pernyataan yang berisi fakta-fakta. Dapat digabungkan dengan operator logika seperti jika maka, tidak, untuk setiap, dan terdapat. Resolusi, yaitu suatu teknik pembuktian dengan cara menegaskan pernyataan atau logika tersebut, kemudian dicari kontradiksinya dari pernyataan-pernyataan yang ada. Representasi pengetahuan. Pengetahuan dapat direpresentasikan dalam bentuk yang sederhana atau kompleks tergantung dari masalahnya. 1. List, berupa serangkaian struktur data yang dibuat secara berhubungan. 3. Jaringan semantik, berupa struktur sederhana untuk representasi pengetahuan grafis yang menunjukkan hubungan antar berbagai objek. Yang keempat, frame, berupa kumpulan pengetahuan tentang suatu objek tertentu, peristiwa, lokasi, situasi berdasarkan pengalaman.
Yang kelima, naskah merupakan representasi pengetahuan dan pengalaman dengan menggambarkan urutan kejadian. Algoritma pencarian untuk perencanaan dalam sebuah permainan, karena algoritma pencarian akan menuntun pemain dalam menyelesaikan permainan. Teknik pencarian terbagi menjadi dua, yaitu pencarian buta atau blind search dan pencarian heuristik atau heuristic search. Pencarian buta adalah pencarian solusi tanpa adanya informasi yang mengarahkan pencarian untuk mencapai keadaan tujuan dari keadaan sekarang. Terbagi menjadi dua, yaitu pencarian melebar pertama, breadth first search, dan pencarian mendalam pertama atau depth first search. Pencarian heuristik merupakan metode pencarian yang memperhatikan nilai heuristik atau nilai perkiraan. Terbagi menjadi dua, yaitu generate and test dan hill climbing. Demikian yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.